Assalamualaikum, halo guys, kembali lagi dengan saya Indra. Kali ini kita akan kembali masuk ke dalam segmen otomotif. Seperti yang kita tahu bahwa Honda menyediakan berbagai macam tipe motor, dari mulai motor skutik sampai motor sport, juga ada motor tipe laki atau berpenampilan maskulin. Dan yang luar biasa, motor ini seharga dengan motor skutik loh. Nah, kira-kira apa aja sih motor laki yang seharga dengan motor skutik? Oke, untuk memiliki kotak tuh langsung kita mulai, tapi jangan lupa untuk subscribe ya. Oke, yang pertama yang masuk ke dalam list yang seharga dengan skutik adalah motor ya. Pilihan pertama adalah Scoopy versus CB150 Verza. Nilai jual all new Scoopy hari ini udah nggak ada lagi yang di bawah 20 juta. Semuanya tembus kepala dua, bahkan di varian termahal mencapai 21.125.000 rupiah untuk OTR Jakarta. Dan jika kamu nggak mau pakai motor mungil semacam ini, kamu bisa pilih juga motor Verza 150. Bahkan harganya lebih murah loh. Verza dibagi dalam dua varian. Pertama yang bergrafis sederhana, berpelek jari-jari, dijual 20.290.000. Sementara satunya lagi memakai pelek palang serta sayap kecil hingga tampak lebih maskulin. Nilai selisihnya sedikit, yaitu 20.945.000 rupiah. Desainnya memang konservatif, bahkan nggak jarang disebut motor bapak-bapak. Tapi sebetulnya nggak buruk juga, malahan bisa menjadi jawaban bagi mereka yang nggak suka basa-basi sport di sekujur body, alias nggak mencolok. Secara utuh, bekas gurat Mega Pro dan Tiger saudara dekat Verza di masa lampau masih tergambar jelas. Bisa disimak dari pemasangan lampu bulat, tangki besar, serta buntut mengotak dan dual shock di belakang. Hanya aja beberapa panel udah diremajain supaya tampak modern, seperti mika lampu multi reflektor hingga aksen hitam di sekelilingnya. Pilihan clearnya juga merepresentasikan motor masa kini sekaligus maskulin, mulai dari matte black, bold red, dan maskulin black glossy. Tema-tema tadi berpadu dengan ornamen hitam doff di sekitar tangki, plus bisa dikombinasikan pelek palang hitam atau model jari-jari. Maco bukan ketimbang harus naik Scoopy? Memang, jika dikaitkan skutik, ruang akomodasinya kalah jauh. Bagasi nggak mungkin memuat barang-barang semacam sepatu dan keperluan lain. Di balik jok hanya sanggup menyimpan toolkit, nggak lebih. Tapi masih ada poin lebih dari motor sejenis ini. Misal, ground clearance tinggi mencapai 156 mm, otomatis lebih percaya diri kalau menggila sesuatu pada situasi dinamis. Nggak mudah tersangkut, di saat bersamaan juga jarak jok ke tanah berada di angka wajar. 773 mm untuk postur standar, 160 cm sampai 170 cm harusnya bisa menapak sempurna. Jika suatu waktu Honda CB150 Verza diajak berjalan jauh, kamu nggak perlu sering masuk SPBU karena kapasitas tangki mencapai 12,2 liter, jumlah yang cukup banyak mengingat konsumsi bahan bakarnya diklaim mencatat 46,3 km per liter. Jika sesuai pernyataan, dengan sekali isi aja mestinya motor ini sanggup berjalan lebih dari 500 km, seperti jarak Jakarta ke Yogyakarta. Performa yang diberikan pun cukup meski nggak berlebih. Basis mesin 110 cc PGM FI sama persis dengan milik CRF 150L. Teruji tangguh, hanya aja sistem injeksi dan ECU berbeda. Oleh itu, outputnya sedikit lebih kecil, 12,8 horsepower di 8.500 rpm dan torsi 12,73 Nm di 6.000 rpm. Sementara power delivery ditugaskan pada gearbox manual 5 percepatan. Jelas, pengaturan momentum tenaga lebih impresif daripada skutik. Gimana? Cukup lumayan keren kan motor tadi? Nah, untuk motor berikutnya ini juga nggak kalah keren. Motor apakah itu? Ya, PCX ABS atau eHEV versus CBR 150R. Rentang harga PCX varian ABS dan PCX eHEV dimulai dari 34 jutaan sampai 43,55 juta OTR Jakarta. Dan rasanya nggak semua orang sepakat dan mau menukar budget segitu untuk menjadi skutik. Karena itu ada baiknya melirik sport fairing 110cc jagoan Honda ini. Karena harganya dibanderol sepantaran meski baru naik. Mulai dari 35,9 juta sampai 36,6 juta OTR Jakarta. Untuk seri ABS dimulai dari angka 39,9 juta sampai 40,8 juta OTR Jakarta. Terdongkrak beberapa ratus ribu rupiah, rasanya nggak sangat layak dengan perubahan fundamental seperti ini. Pembagian CBR 150R dikerucutkan jadi dua saja, non-ABS dan ABS. Varian tanpa sensor pengaman ini dijual dalam 4 kemasan warna, mulai dari Matte Black, Dominator Matte Black, Victory Black Red, serta Honda Racing Red. Sementara tipe ABS tak memiliki tema Matte Black, hanya saja spesial mendapat tema MotoGP. Sesungguhnya CBR 150R tidak memiliki perubahan mesin sama sekali. Juga kalaupun ada, diklaim hanya berupa perubahan jalur pembuangan serta
hal soal pasokan udara. Tapi dalam transmisi terdapat teknologi baru yang bahkan jarang diterapkan pada kompetitor sekelasnya. Gearbox 6 percepatan manual nggak lagi bekerja sendirian. Cukup nggak disangka, Honda membenamkan assist dan slipper clutch. Apa gunanya? Assist secara langsung berdampak pada pengurangan beban lever clutch sebanyak 15%. Baik menggunakannya di dalam kota atau hendak menjajal sirkuit, pengendara bakal semakin nyaman dan enteng. Kalau dapur pacunya sama-sama 149,16 cc DOHC 4 katup dengan pendingin cairan serta fan otomatis, ini sama persis dengan yang lama hingga ukuran bor dan stroke 57,3 mm kali 57,8 mm, tentunya beserta mekanisme injeksi elektronik atau disebut Honda PGM-FI. Nah, kalau ada yang berharap CBR meningkatkan output, perlu bersabar karena catatan di atas kertas sama persis, yaitu 16,8 horsepower di 9000 rpm dengan torsi 14,4 Nm di 7000 rpm. Aspek pengendalian tidak hanya didukung oleh assist dan slipper clutch. Honda ikut memasang seperangkat suspensi baru meski tadinya pun termasuk advance sebab sudah ada pengaturan di fork maupun monoshock. Namun demi memperkuat jargon total kontrol bagian ini tetap kena revisi. Fork ditukar jenis upside down, tabungnya berdiameter 37 mm dengan aksen emas pada pipa. Bukan soal penampilan aja, rasa mengendara harusnya makin presisi apalagi waktu diajak menikung. Dengan dipasangkan inverted fork artinya ia makin bersaing dengan rival ketat Yamaha R15. Tadinya Honda kalah dalam variabel suspensi tapi sekarang jadi sepantaran. Urusan fitur, elektronik sebetulnya soal tampilan saja. Misal cockpit, memakai panel digital yang lebih besar membuat pandangan pengendara jadi makin jelas. Perlu terjun langsung untuk ngecek adanya tambahan menu atau tidak. Tapi kalaupun tidak, informasinya sudah cukup menunjang. Dan untuk pengamanan, peranti deselerasi dilengkapi ABS pada tipe tinggi. Hal ini juga sudah ada dari seri lama dan sangat berfungsi ketika pengendara melakukan pengereman keras. Plus bersinergi dengan emergency stop signal guna memberi tanda ketika berhenti mendadak. Soal pencahayaan semuanya udah berbasis LED. Dengan budget segitu sebetulnya ada juga pilihan lain yaitu Honda CBR 150R Streetfire alias versi terlanjang dari CBR 150R yang dimana harganya hanya dibanderol 28 jutaan. Sementara pilihan satunya lagi adalah CRF 150L dengan harga 34 jutaan. Cukup lumayan keren ya untuk motor-motornya. Dan untuk motor terakhir, ini saya sisakan motor yang paling keren. Kira-kira motor apa ya yang sepantaran antara motor laki dengan harga skutik? Ya, Honda Forza versus CRF 250 Rally. Nah, memasuki segmen premium, konversi bak jet skutik ke motor jantan kami ambil dari Honda Forza dan CRF 250 Rally. Keduanya dijual nggak begitu jauh dan sama-sama main di kelas 250 cc. Forza dibanderol 84,6 juta OTR Jakarta, sementara CRF di angka 88,348 juta OTR Jakarta. CRF mampu mesin berkonfigurasi 1 silinder 249 cc DOHC PGM-FI. Jenisnya overbore dengan rasio kompresi lebih rendah, yaitu 10,7/1. Alhasil, catatan daya maksimal hanya 24,4 horsepower di 8.500 rpm, serta torsi puncak 22,6 Nm pada 6.750 rpm. Urusan suplai bensin ke ruang bakar mengandalkan injeksi elektronik. Tapi yang luar biasa, mereka membuat konsumsi bahan bakar lebih impresif sebab remnya yaitu bisa mencapai 34,1 km per liter, alias sangat irit. Untuk pendinginan, mesin turut dibantu radiator dan penggeraknya adalah transmisi 6 percepatan manual. Frame CRF kurang lebih sama dengan para kompetitornya, namun bukan full aluminium. Penopang depan juga menggunakan fork upside down 43 mm buatan Showa dengan travel 210 mm. Sayang belum ada settingan sama sekali. Jadi suspensi tunggal menjaga peredaman belakang. Ban tapak pacul turut menempel di pelek jari-jari Honda CRF Rally. Padanannya 21-18 inci dengan profil mirip-mirip Yamaha. Dan buat menahan laju dipasang cakram 256 mm, kaliver 2 piston depan dan 220 mm 1 piston belakang. Variabel kelengkapan fitur dimenangi CRF Rally, mulai dari pencahayaan utama yang sudah LED, hadirnya penelometer digital berinformasi lengkap, sampai adanya windshield untuk berjelajah. Sebab ia sebetulnya masuk ke dalam dua kategori, adventure dan trail. Aksesoris pelindung juga justru paling komplit. Handguard menjadi bawaan standar. Begitu pula pelindung kolong mesin. Burat desain paling dramatis di kelas ini menurut sudut pandang kami juga jatuh ke CRF 210 Rally. Perpaduan gaya motor jelajah dan trail bersinergi dengan baik, tampangnya brutal alias atas lampu asimetris
stylish tapi nikmat dipandang. Dan untuk pemilihan sayap plastik di tangki juga apik. Lekukan seakan mengalir dari depan ke belakang. Bodi didominasi merah bahkan sampai kulit jok. Begitu merepresentasikan karakter sporty Honda. Dipadu corak dengan grafis putih biru makin membuatnya seperti motor kompetisi. Plus aksen emas pada tabung fork sedikit menyiratkan nuansa mewah. Eksekusi wujudnya bagus banget. Dan untuk dimensi CRF lumayan bongsor daripada yang lain. Di samping beratnya sampai 155 kilo, panjangnya mencapai 2,21 meter, sementara lebar dan tingginya masing-masing 900 mm dan 1425 mm, dan jarak sumbu roda 1455 mm. Rancangan itu membuat seat height berjarak 895 mm. Dan yang keren, kalau dinaikkan, suspensi belakangnya ambles, membantu pengendara yang kurang tinggi tetap bisa sedikit menginjak. Oke. Jadi demikian untuk pilihan motor laki yang harganya setara dengan motor skutik. Kira-kira lebih pilih motor mana, laki atau skutik ya? Ya itu sih gimana kebutuhan dan juga selera masing-masing. Semoga bermanfaat dan makasih udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ya. Stay tune at my channel. See you next video.